ketika murai batu sedang pendorongan ekor, kenapa malah jangkriknya itu sedikit? Karena ada tujuannya sahabatku ya. Tujuannya supaya murai batu ini bisa meredam. Cuman akan tetapi sahabatku, yang perlu kita utamakan itu adalah konsisten sahabatku ya. Kenapa saya ucapkan konsisten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Hobi Burung, channel yang membahas tentang berbagai macam burung, yang jelas tidak membahas burung yang ada di dalam celana kalian. Selamat pagi, siang, sore, malam, siapapun yang sedang menonton di video kita kali ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Karena atas dukungan kalian, atas support kalian, aku tidak bisa membalas apapun. Cuman hanya bisa mengucapkan terima kasih beribu-ribu kali. Bagaimana kabarnya sahabatku semua? Semoga kabarnya sahabatku semua dalam keadaan baik-baik semua, sehat-sehat selalu, dilancarkan urusannya dan rezekinya. Amin, amin, ya robbal amin. Oke lah sahabatku semua ya. Jadi di video kita kali ini tuh sahabatku ya, ini seputar tentang perawatan murai batu lagi sahabatku ya. Jadi di sini itu ada murai pastol yang kemarin itu videonya yang murai batu 1000% betina itu yang jadi jantan. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah pas waktu video yang lalu itu masih lengkap ya. Maksudnya belum rontok semua. Alhamdulillah udah beberapa minggu ini sudah rontok semua, bahkan ekornya juga sudah tumbuh. Ada nampak segini sedikit. Oke sahabatku, kita lanjut ya. Jadi yang kita bahas pada video kali ini sahabatku ya, apakah ada rawatan spesial untuk murai pastol di saat dia sedang ganti bulu ataupun rontok bulu ataupun sedang dorong ekor ya. Dan apakah ada larangan dan pantangan ketika burung murai batu ini sedang mengalami pendorongan ekor ya sahabatku ya. Oke, kita pelan-pelan saja sahabatku ya. Jadi di sini aku ada satu murai yang kandang hitam, yang kandang bundar itu burung hantu, burung murai batu tapi tidak ada burungnya, jadi burung hantu. Jadi sahabatku ya, coba kita cek dulu sahabatku, baru kita ke videonya sahabatku ya. Oke, kita buka dulu kerodongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia murai kita sahabatku nih. Wow, gagah sekali guys. Nah ini fighter sekali sahabatku ya. Ini dari keretekannya ini ngeri sahabatku. Ini calon penerus bangsa ini sahabatku ya. Jadi dari sebanyak murai cuman ini yang kita pilih sahabatku ya, untuk gacoran saja ya, untuk gacoran aja sahabatku ya. Jadi ini yang dulu dikira betina jadi jantan sahabatku ya. Ini jadi sekarang kita beri nama Untung sahabatku ya. Untung. Jadi sekarang nggak pusing-pusing lagi bikin nama ya. Bapaknya itu si Tukul, lalu anaknya ini si Untung sahabatku ya. Oke sahabatku ya. Apakah ada rawatan khusus ataupun rawatan spesial untuk murai pastol kita supaya rawatannya itu bagus ya. Maksudnya ada rawatan spesial gitu maksudnya sahabatku ya. Biar proses perontokan bulu itu tidak ada kendala ataupun tidak ada kemacetan sahabatku ya. Sebenarnya untuk perawatan murai batu itu sebenarnya tidak ada sih ya rawatan khusus ataupun spesial khususnya untuk murai batu sahabatku ya. Cuman akan tetapi sahabatku yang perlu kita utamakan itu adalah konsisten sahabatku ya. Kenapa saya ucapkan konsisten? Burung ini sahabatku ya, kalau kita itu merawat burung itu dalam kondisi selalu konsisten, burung ini juga tidak ada kendala namanya stres sahabatku ya. Stres itu dalam arti burung ini bulunya itu bisa rontok dengan cepat ya. Akan tetapi kalau burung ini ada stres sedikit saja sahabatku ya, itu bisa menimbulkan atau menyebabkan murai batu ini proses mabungnya itu tidak bisa cepat sahabatku ya. Sepaling cepat-cepatnya murai batu ini ganti bulu sahabatku ya, mencapai 2 bulan itu sudah selesai semua.
plus sama pendorongan ekor sahabatku ya. Jadi gimana cara perawatannya sahabatku ya? Jadi gimana caranya supaya konsisten kita dalam merawat burung sahabatku ya? Yang paling utama itu adalah untuk perawatan hariannya sahabatku ya. Kalau untuk perawatan kesehariannya pagi hari minimal itu kita beri extra fooding berupa jangkrik sahabatku ya. Tapi kita juga lihat porsinya. Kalau pas lagi pendorongan lagi bulu rontok yang bagian sayap maupun dada, itu kalian jor jangkrik tidak masalah sahabatku ya. Kalau seandainya belum dalam kondisi pendorongan ekor. Akan tetapi kalau masih di bagian sayap-sayap masih rontok, itu tidak masalah ya, kita pemberian jangkrik itu banyak-banyak, itu tidak masalah ya. Apalagi kalau burung pastol itu kan masih dalam masa pertumbuhan sahabatku ya. Nah, jadi kalau untuk pemberian jangkrik, kalau bisa pastol itu jangan sampai dibatasi sahabatku ya, sekenyangnya dia. Bisa kita kasih 10 ekor, bisa kita kasih 7 ekor, 8 ekor sesuai dengan porsinya masing-masing sahabatku ya. Dan kalau untuk pemberian ulat Hongkong itu juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh sedikit, yang pas-pas dan yang sedang-sedang. Kalau ya, seandainya murai batu ini belum dalam jangka pendorongan ekor, itu boleh kita jor jangkrik. Akan tetapi kalau sudah mulai pendorongan ekor seperti ini perawatannya tidak sama sahabatku ya. Jadi kalau untuk diri aku sendiri ya, kita sama-sama saling berbagi pengalaman ya sahabatku ya. Kita di sini sama-sama belajar saja sahabatku ya, bukan kita menggurui ataupun untuk menjadi guru sahabatku ya. Jadi kalau untuk porsi aku sendiri sekarang kan untuk pendorongan ekor sahabatku ya, itu pagi hari itu ya saya buka kerodong kasih jangkrik ya, nggak perlu diangin-anginkan, buka kerodong aja sudah salah satu itu diangin-anginkan sahabatku ya. Buka kerodong sebentar, kita kasih jangkrik itu ukurannya 5 ekor kalau lagi masa dalam pendorongan ekor sahabatku. Sekarang kan pendorong ekor, jadi jangkriknya itu pagi 5 sahabatku, 5 ekor, dan terus sore menjelang maghrib itu 5 ekor juga sahabatku. Dan kalau untuk pemberian ulat Hongkong itu seberapa banyak sih bang? Jadi kusarankan bisa juga pemberian ulat Hongkong itu bisa 10 ekor, bisa 5 ekor, bisa 7 ekor, 8 ekor sesuai dengan takaran masing-masing sahabatku ya. Kalau untuk pemberian ulat Hongkong itu aku hitung ya. Kalau untuk sekarang pendorongan ekor itu aku bagi sedikit saja ya. 10 ekor bisa juga 5 ekor. Karena ada tujuannya sahabatku ya. Jadi tujuan kita ketika murai batu sedang pendorongan ekor, kenapa malah jangkriknya itu sedikit? Karena ada tujuannya sahabatku ya. Tujuannya supaya murai batu ini bisa meredam amarah, bisa meredam emosi, biar dianya bisa hanya mengeriwi saja, biar tujuan supaya pengondisian ataupun optimalkan pendorongan ekor bisa maksimal dengan cepat sahabatku ya. Itu tujuannya kenapa kalau ketika murai batu ini sedang pendorongan ekor, bukannya kita jor, malah kita porsi jangkriknya itu malah sedikit ya. Nah itu kebalikannya ya. Nah itu perlu sahabat kita juga perlu dipelajari sahabatku ya. Ketika pendorongan ekor itu perawatannya, pemberian jangkriknya itu extra foodingnya malah tidak banyak-banyak ya. Karena tujuannya adalah supaya burung ini tetap stabil dalam kondisian ya, bisa juga itu dibilang itu meredam amarah ya ataupun birainya, biar supaya burung ini tetap dalam kondisi tenang, biar proses pendorongan ekornya itu bisa maksimal sahabatku ya. Jadi sahabat kita semua, sahabatku semua, tidak perlu takut akan kekurangan protein, karena burung ini sudah bisa menyimpan dalam tubuh sendiri, itu bisa menyimpan protein ya. Tanpa kita kasih jangkrik yang berlebihan, itu burung sudah bisa menyimpan cadangan protein di dalam tubuhnya sahabatku ya. Oke, dan kalau untuk pemberian kroto, sahabatku ya, saya sarankan 1 minggu itu 2 kali itu lebih dari bagus, jangan terlalu banyak-banyak ataupun berlebihan. Karena itu ada tujuannya sahabatku ya. Kalau
terlalu banyak protein tinggi, yang akan terjadi burungnya ini malah gacor-gacor, ngeplong nggak jelas, yang ada ekornya nanti tidak maksimal, panjangnya tidak sesuai yang kita harapkan gitu loh sahabatku loh. Jadi makanya kebanyakan orang kalau yang sudah ngerti perawatan murai batu pasti 1 minggu cuma dikasih 2 kali. Dan itu juga ada tambahannya sahabatku ya, tambahannya itu berupa minyak ikan. Karena ada tujuannya minyak ikan itu salah satunya itu adalah untuk metabolisme supaya lancar ya untuk burung murai batu. Itu yang pertama. Yang kedua supaya untuk kecerdasan otak itu biar bisa berjalan dan bisa menyimpan memori apa yang telah kita kasih mastery sahabatku ya. Dan jangan lupa juga kalau pas waktu di saat ganti bulu ini kan dalam kesehariannya itu selalu kita kerodong ya. Jangan lupa juga kita mastery ya sahabatku ya. Kalau soal pemasteran itu tergantung ataupun kesukaannya masing-masing sahabatku ya. Cuman aku kasih saran saja, kalau bisa kasih memasteri burung jangan pernah gonta ganti lagu ya. Cukup fokuskan satu lagu, 1 minggu, satu lagu, 1 minggu, satu lagu, seperti itu sahabatku ya. Kayak contoh ya, dari minggu pertama kita masteri burung celilin. Udah kita celilin aja selama dalam proses 1 minggu. Kalau tidak masuk, kita ganti ke kapas tembak. Kapas tembak tidak masuk, kita kasih kenari. Sesuai dengan kesukaannya sahabat kita sahabatku ya. Jadi momen yang pas ataupun bahasa orang tuh momentum yang pas supaya burung ini bisa ngisi itu adalah ketika mabung seperti ini sahabatku ya, mabung. Dan terus untuk pemandian, kalau untuk pemandian untuk sahabat kita semua, kalau bisa aku 1 minggu itu 2 kali sahabatku ya, karena ada tujuan ya. Karena kalau nggak kita mandikan suhu tubuhnya itu 2 kali lipat, itu panasnya itu berlebihan ya. Karena apa ya, burung itu kan setiap hari kan kita kerodong ya, terus kita kasih extra fooding, itu proteinnya itu panas banget ya kalau masuk ke dalam tubuh burung, apalagi dalam kondisi pengerodongan. Jadi tujuan kita mandikan burung itu adalah supaya burung ini suhu tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, bisa meredakan amarah dia dan bisa menstabilkan seluruh tubuhnya gitu loh sahabatku loh. Jadi nggak usah takut. Ada sebagian burung yang murai batu perawatan orang lain itu yang menyarankan bahwasannya kalau ketika burung mabung jangan dimandikan. Ada juga, tapi tergantung sesuai perawatannya masing-masing sahabatku. Kalau untuk diri aku sendiri itu aku pasti mandi sahabatku ya, itu pasti aku mandikan. Kalau dalam 1 minggu 2 kali. Tapi kalau musim sekarang musim hujan, 1 minggu 1 kali aja nggak masalah sahabatku ya. Itu tujuannya untuk pemandian. Kalau untuk pembersihan kandang, nah itu tergantung sahabatku lah. Kalau aku selalu bersih sih alhamdulillah. Tengok aja kalau orang-orang itu kebanyakan itu tainya itu pasti banyak ya, bulu-bulunya pada rontok di sini semua ya. Kita harus mikir lah sahabatku ya, kita juga harus mikir kalau kondisi dalam mabung terus kita kerodong itu di dalam itu bau sekali sahabatku ya. Memang ada cara mengatasinya supaya tidak bau, itu kan kita kasih yang namanya daun pandan, itu kan tujuannya supaya tidak bau itu ya, teleknya ini sahabatku ya. Dan larangannya apa saja sahabatku ya, sebenarnya kalau murai batu itu larangannya cuma satu aja sahabatku ya. Jadi kalau ketika pas lagi pendorongan ekor seperti ini kan pendorongan ekor ini sahabatku ya, itu tidak boleh kita jemur. Kenapa tidak boleh kita jemur? Kalau seandainya murai batu ini dalam pendorongan ekor lalu kita jemur, yang ada efek sampingnya itu burungnya itu malah nggak jadi bagus. Kenapa? Jadi kalau pas waktu pendorongan ekor seperti ini, itu ekornya itu kan masih dalam kondisi basah ya. Jadi kalau dia dijemur, itu ekornya itu pada keriput sahabatku ya. Pernah nggak lihat murai batu itu ekornya keriput ya, kayak bergelombang gitu ya. Nah itu, jadi kenapa setiap orang yang punya murai batu ketika dia pendorongan ekor itu tidak boleh dijemur ya, karena itu tujuannya sahabatku ya. Tujuannya supaya ekornya itu tidak bergelombang ataupun keriput-keriput. Nah seperti itu sahabatku. Larangannya cuma itu aja sih sahabatku ya, kalau untuk murai batu yang sedang dorong ekor sahabatku ya. Mungkin sekian sampai di sini untuk perawatan kita, semua sudah kita bahas. Kalau untuk pemberian tambahan extra fooding yang lain itu sesuai dengan porsinya masing-masing sahabatku ya. Sudah saya katakan larangannya dan rawatan spesialnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku di sini itu
bukan menggurui ataupun untuk menjadi guru. Kita di sini sama-sama belajar ya. Bila mana kalau aku ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.